Pada tahun 1945, Perang Pasifik antara Kekaisaran Jepang dan Sekutu memasuki tahun keempat. Jepang melawan dengan sengit, agar kemenangan Amerika Serikat dihantui oleh jumlah korban yang besar. Pada bulan April 1945, pasukan Amerika Serikat mendarat di Okinawa, dan bertempur sengit sampai Juni. Saat Sekutu terus merangsek ke Jepang, kondisi bangsa Jepang semakin buruk. Kelangkaan bahan mentah memaksa ekonomi perang Jepang jatuh pada paruh akhir 1944. Ekonomi masyarakat yang melemah sepanjang perang, mencapai tingkat terparahnya pada pertengahan 1945. Sebelum Jerman Nazi menyerah tanggal 8 Mei 1945, sejumlah rencana disiapkan untuk operasi terbesar dalam Perang Pasifik, di antaranya Operasi Downfall yaitu penyerbuan Jepang. Selama beberapa bulan, Amerika Serikat telah menjatuhkan lebih dari 63 juta selebaran di seluruh Jepang, yang berisi peringatan serangan udara kepada warga sipil. Meski sudah diberi peringatan, penolakan perang oleh warga Jepang tetap tidak efektif. Hiroshima tidak diberitahu bahwa bom baru dengan kemampuan menghancurkan yang lebih kuat akan dijatuhkan di sana. Sejarah USAF menyebutkan bahwa 11 kota tercantum dalam selebaran tanggal 27 Juli, tetapi Hiroshima bukan salah satu kota tersebut. Hiroshima adalah target utama misi pengeboman nuklir pertama pada tanggal 6 Agustus, Kokura dan Nagasaki menjadi target alternatif. Pada hari pengeboman, Hiroshima merupakan kota penting dari segi industri maupun militer. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium Little Boy di Hiroshima. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat juga menjatuhkan bom plutonium Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima, dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnisun militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki, dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri, yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Tanggal 27 September, Kaisar Hirohito kemudian bertemu Jenderal MacArthur dan mengatakan bahwa, perdamaian tidak tercipta sampai akhirnya pengeboman Hiroshima menciptakan situasi yang mungkin dramatis. Setelah bom Hiroshima berhasil meledak, Robert Oppenheimer menyampaikan pidato di Los Alamos, sambil mendekapkan tangannya layaknya juara tinju. Wilfred Burchett, wartawan pertama yang mengunjungi Hiroshima setelah bom diledakkan, tiba sendirian menggunakan kereta api dari Tokyo pada tanggal 2 September. Tanggal 5 September 1945, pesan kode Morse-nya yang berjudul The Atomic Clock, dicetak oleh harian Daily Express di London. Seorang anggota United States Strategic Bombing Survey, Letnan Daniel McGovern, mendokumentasikan hasil pengeboman pada awal 1946 berdurasi 3 jam, yang berjudul The Effects of the Atomic Bombs Against Hiroshima and Nagasaki. Pada 1948, Atomic Bomb Casualty Commission, didirikan dengan tujuan melakukan penyelidikan mengenai dampak radiasi terhadap penyintas di Hiroshima dan Nagasaki. Salah satu penelitian dilakukan di kota Kendali Kure yang terletak di selatan Hiroshima, untuk mempelajari kondisi dan hasil kehamilan akibat paparan radiasi. Para penyintas pengeboman atom disebut hibakusha, yang secara harfiah berarti orang terdampak ledakan. Per 31 Maret 2015, 183.519 hibakusha diakui oleh pemerintah Jepang, sebagian besar di antaranya menetap di Jepang. Hibakusha bersama anak-anaknya, merupakan korban diskriminasi di Jepang, karena masyarakat tidak tahu akibat dari penyakit radiasi. Sebagian besar masyarakat Jepang percaya bahwa penyakit radiasi dapat diturunkan dan bahkan menular.